Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadza 'alaihi nasrul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatal mujahidin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu uswatun hasanatun lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi minal ansari wal muhajirin wa man tabi'ahum minal muhtadin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi binakuna ma'al muttaqin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Syukur alhamdulillah, pada hari Jumat ini kita bisa berkumpul kembali di masjid ini untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah untuk mencari keridhaannya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah dan jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepadanya. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, menurut bahasa Islam memiliki arti yang bermacam-macam. Bisa berarti selamat, sejahtera, menyelamatkan, terlepas dari bahaya, meninggalkan, atau berserah diri. Dengan kata selamat berarti umat Islam harus selamat di dunia dan di akhirat. Dengan kata sejahtera berarti harus bisa bertemu dengan kesejahteraan lahir batin. Dengan kata menyelamatkan berarti harus bisa menyelamatkan diri dan orang lain dari segala hal yang akan mencelakakan. Lepas dari bahaya berarti harus bisa menjauhi segala perkara yang akan membahayakan diri dan orang lain. Meninggalkan berarti harus meninggalkan semua amal yang tidak berguna, dan berserah diri berarti umat Islam dalam hidup dan kehidupannya harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam melaksanakan perintah maupun dalam menjauhi larangan. Hendaknya ridho terhadap semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, masalah pasrah atau berserah diri kepada Allah diperintah olehnya sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Yang menjadi persoalan, orang yang bagaimanakah yang disebut berserah diri kepada Allah? Berdasarkan Al-Quran, tidak kurang dari 4 syarat agar termasuk orang yang berserah diri, yaitu yang pertama, yang mendirikan sholat. Sholat merupakan tiang agama. Melakukan sholat merupakan salah satu bukti berserah diri kepada Allah. Sholat yang benar-benar berdiri, bukan hanya sekedar mencukupi syarat dan rukunnya.
tetapi harus tetap dilaksanakan setiap waktu, bukan hanya suci lahir batin, suci pakaian dan tempat sholat, tetapi sholat yang benar, yaitu semua yang diucapkan, dilakukan, dan diiktikadkan, dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengucapkan ihdinas siratal mustaqim ketika sholat harus dibuktikan di luar sholat, yaitu dengan berusaha agar semua tingkah laku menetapi aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Apabila kita sebagai pedagang adalah menjadi pedagang yang jujur sesuai dengan ketentuan Allah, tidak pernah mengurangi timbangan, meteran, atau ukuran lainnya, tidak pernah mengurangi kualitas barang, tidak pernah menipu dan memalsukan barang, sebab benar-benar menghayati doa yang dibaca ketika sholat. Apabila menjadi pegawai, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta, harus benar-benar jujur, menghindari sebutan koruptor atau merampas hak orang lain, sebab hal itu menyimpang dari siratal mustaqim. Mengucapkan lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibuktikan di luar sholat dengan cara berusaha sekuat tenaga agar bisa mewujudkan dalam praktek sehari-hari bahwa yang disembah hanya Allah, tidak menyembah harta, pangkat, ilmu, dan selain Allah. Demikian juga cara menyembah harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan Allah dan ketentuan Rasulullah. Yang kedua, yang menginfakkan harta. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Surat Al-Hajj ayat 35. Macam-macam rezeki dan kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya, baik berupa kesehatan, kekayaan, kebanggaan, kekuasaan, atau yang lainnya, sebagian digunakan di jalan Allah. Hartanya digunakan untuk menolong yang membutuhkan, membela masyarakat, memelihara yatim piatu. Ia tidak merasa sayang mengeluarkan harta, ilmu, pangkat, kekuasaan untuk keperluan amal soleh dengan niat berbuat baik kepada sesama manusia dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun daerah, desa, atau masyarakat dilakukan dengan rasa ukhuwah, solidaritas, kekeluargaan. Selain niat membangun nusa bangsa, juga untuk menghambakan diri kepada Allah dalam rangka hablum minallah dan hablum minannas. Demikian juga infak atau sedekah wajibnya dipenuhi sebagaimana seharusnya berupa zakatul mal atau zakatul fitri. Hitung-hitung pajak harta benda kepada Allah, sebab Allah tidak pernah meminta pajak-pajak lainnya atau sewaan-sewaan. Allah tidak pernah meminta sewaan atau pajak air hujan, bandingkan dengan bayar air ledeng atau PDAM. Allah hanya menyuruh mengabdi dan beribadah hanya kepadanya, jangan kepada yang lain. Yang ketiga, orang yang hatinya bergetar apabila nama Allah disebut. Ciri orang yang berserah diri kepada Allah adalah tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Surat Al-Anfal ayat 2. Apa sebab hatinya sebentar? Sebab dia selalu takut
baik takut amalnya tidak sesuai dengan aturan Allah, takut masih ada perintah Allah yang belum dilaksanakan, takut ada larangan Allah yang belum ditinggalkan, atau takut melanggar aturan Allah. Hatinya gemetar karena sangat mencintai Allah yang Maha Pemurah, ingin mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Dia yakin meskipun manusia sering berbuat dosa, menyimpang jauh dari aturan Allah, dari jalan yang benar dan lurus, apabila ia kembali dan bertobat kepada Allah, kembali kepada jalan yang diridhai Allah dengan taubat dan nasuha, pasti akan diterima olehnya. Hatinya gemetar apabila nama Allah yang Maha Pengampun disebut. Yang keempat, orang yang sabar ketika mendapat musibah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabirina 'ala ma 'asabahum. Dan orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Apa yang disebut musibah itu? Musibah adalah setiap kesulitan yang diderita, setiap kesedihan yang dialami, baik berupa kematian, kecelakaan, bencana alam, berjangkitnya penyakit, dan lain-lain yang menimpa kita. Semua itu diterima dengan kesabaran yang sebenar-benarnya. Sabar yang benar bukan hanya berserah diri dengan tiada usaha untuk melepaskan diri dari macam-macam kesulitan hidup, bukan hanya menerima begitu saja, tidak putus asa. Sabar serupa ini adalah keliru. Sabar yang benar adalah yang tahan uji dan tabah, tidak putus asa tetapi selalu berusaha agar bisa lepas dari kesulitan. Tidak putus asa bila keinginannya belum terlaksana, harapannya belum terpenuhi. Dia hidup penuh dengan rasa optimis, memiliki jiwa besar, berusaha dengan sekuat tenaga, disertai tawakal kepada Allah sesuai dengan bimbingan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal samiul 'alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.